Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Ivan di channel Jalan Bersama. Kali ini gue mau ngebahas tentang seseorang nih yang masih ada kaitannya sama keluarga gue. Sebelumnya gue mau berbelasungkawa tentang kejadian hilangnya kontak pesawat Sriwijaya Air. Semoga tim SAR sama warga segera menemukannya. Jadi sampai detik ini belum ketemu nih. Semoga dikasih titik terang biar segera ketemu. Semoga yang telah tiada diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya diberikan ketabahan. Oke, kita lanjut ceritanya. Jadi ceritanya ini tentang Nek Iem. Nek Iem ini masih ada kerabat lah sama keluarga gue. Nek Iem ini orangnya ini sangat baik ya. Kenapa gue bilang sangat baik? Emang baik banget, care banget. Jadi keluarga gue sendiri pun anggap dia tuh sebagai saudara. Jadi semenjak gue di kampung, gue itu selalu tuh berhubungan sama Nek Iem. Nek Iem itu kalau gue bilang apa ya, saudara, cuman itu beda kakek sama nenek itu beda. Jadi saudara jauh lah, simpelnya gitu. Singkatnya, Nek Iem ini buka usaha sama suaminya yang namanya Pak Padi. Usahanya ini lumayan maju. Yang gue lihat sendiri sih emang selalu rame ya. Selalu rame, banyak pembeli, dan tokonya pun semakin besar gitu. Kan dia buka toko kelontong gitu, toko kelontong jual beli apa, kalau zaman dulu mah ada minyak tanah. Zaman dulu itu minyak tanahnya itu banyak lah jadi tuh semua pedagang yang di pasar dekat rumah itu belinya ke dia, padahal warung juga banyak gitu. Jadi gitu. Terus singkat cerita ini suaminya Mbok Iem ini meninggal dikarenakan sakit apa gue juga kurang paham. Posisi emang gue nggak tahu beritanya, tahu-tahu dikabarin udah meninggal. Semenjak itu Nek Iem mengurusi dagangannya dan kehidupannya sendiri. Nek Iem ini nggak punya anak dari suaminya. Jadi dia itu nganggap gue tuh sebagai anaknya lah, dianggap anak. Jadi tuh setiap anak kecil tuh dianggap anaknya gitu. Jadi baik banget emang orangnya, anak kecil baik, sama tetangga baik. Ketika suaminya Mbok Iem meninggal, Mbok Iem ngurusin dagangannya itu sendiri, ngurusin dirinya sendiri, pokoknya serba sendiri lah. Ini posisinya rumahnya Mbok Iem ini sekitar 30 meteran dari rumah gue. Cuman emang keluarga gue sering main ke tempat dia. Oh iya, posisi daerahnya itu di daerah Jawa Tengah. Sorry, gue nggak bisa nyebutin nama kampungnya karena sosok ini tuh terkenal banget. Jadi tuh di kampung itu banyak banget yang kenal sama dia. Hampir 80% mengenal sosok Mbok Iem. Oke. Jadi nih gue kadang-kadang manggil Mbok Iem itu Nek, kadang Mbok ya. Jadi tergantung suasana hati aja gitu. Singkat cerita, Mbok Iem sakit, dagangannya nggak ada yang ngurusin. Akhirnya dagangan nggak ada yang ngurusin. Akhirnya tutuplah itu toko kelontong. Semenjak Mbok Iem sakit, keluarga gue yang merasa dulu pernah dulu tuh Mbak Iem tuh dulu care sama keluarga gue. Akhirnya ya karena Mbak Iem lagi sakit ya, keluarga gue kayak berbalas budi ke Mbak Iem. Jadi tuh keluarga gue tuh nengokin Mbak Iem, nengokin apa rumahnya, bersih rumahnya gitu. Suatu ketika keluarga gue pindah
ke daerah Bogor. Tapi gue masih di rumah gue ini, di rumah gue sendiri. Soalnya gue juga belum dapat kerjaan yang memadai. Sekaligus gue mau ngejagain Bo Iem. Karena gue juga gimana ya, emang udah deket banget sama Bo Iem ini. Singkat cerita, keluarga gue di Jakarta, di daerah Bogor sih, di pinggiran perbatasan antara Bogor sama Jakarta. Suatu ketika gue dengar kabar dari tetangga gue bahwa Bo Iem ini lagi sakit. Gue nggak tahu sakit apa karena gue juga nggak tahu. Tapi anehnya di sini Bo Iem sakit, tiba-tiba langsung nggak bisa ngomong. Jadi langsung berbaring. Jadi tuh sakitnya terbaring aja gitu, terbaring. Cuman di sini yang gue heran, Bo Iem sakit, cuman nafsu makannya itu di batas ambang-ambang, di batas orang normal lah pokoknya. Biasa kita makan 3 kali, Bo Iem ini bisa 6 kali makan. Yang gue bikin heran nih, dia makan cuman maunya yang apa ya, maunya yang daging-daging harus seger gitu. Dikasih sardin aja nggak mau. Singkat cerita, sakit Bo Iem semakin parah. Dan gue ngabarin ke keluarga gue bahwa Bo Iem sakit parah. Tadinya berbaring, sekarang bener-bener gak mau ngapa-ngapain gitu. Jadi badan itu kaku, jadi gue tuh serba salah gitu. Soalnya tetangga-tetangga sebelahnya juga kemana ya, tetangga sebelahnya juga sungkan gitu. Sungkannya itu mungkin dia sibuk ya, mereka sibuk gitu, jadi gak bisa ngurusin Bo Iem. Hanya sekedar apa, memperhatikan makannya aja gitu. Dan akhirnya keluarga gue perlu tahu, dan keluarga gue nyuruh gue buat bawa Bo Iem ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, gue denger dari dokter bahwa Bo Iem ini menderita sakit gula akut ya. Gue nggak tahu sakit gula akut kayak gimana, belum tahu misalnya sakit gula akut. Dan dokter memutuskan untuk segera mengamputasi kaki Bo Iem. Di sini gue bingung, gue mau ngomong apa, soalnya juga gue nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Akhirnya gue kabarin lagi lah keluarga gue bagaimana tindakan selanjutnya gitu. Jadi tuh dokter kayak minta izin gitu ke gue. Di situ gue juga nggak bisa ngomong apa-apa. Dan akhirnya keluarga gue pun mengiyakan kalau itu jalan terbaik buat Bo Iem. Oke, akhirnya proses amputasi itu selesai dilakukan sama tim dokter. Anehnya, beberapa saat kemudian gue ditemuin sama salah satu asisten dokter, bahwa katanya kaki Bo Iem yang sudah diamputasi itu menyatu kembali. Di situ gue juga bingung. Bingungnya diamputasi kayak gimana kok bisa nyambung lagi. Yang namanya diamputasi kan dipotong, bisa nyambung lagi. Lalu gue nggak percaya kan, lalu gue dikasih lihat deh di rumah sakit itu, dokternya itu, asisten dokternya itu ngasih tahu gue bahwa nyambung lagi. Gue juga sempet bingung, nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya pun dengan kesepakatan keluarga gue, Bo Iem dibawa pulang ke rumahnya. Dan diurus sekedarnya kita mampu lah, sekeluarga gue mampu kayak gimana gue urusin. Gue kasih makan, gue ganti pampers, soalnya tuh Bo Iem udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa bergerak. Kalau bisa pengen makan melalui syarat aja gitu, pakai bahasa syarat, minum pakai bahasa syarat gitu. Cuman diem, kalau diem berarti dia lagi buang air besar. Itu pun gue ganti, soalnya gue ngerasain kebaikan Bo Iem sewaktu masih sehat. Singkat cerita, gue dipanggil kerja ke daerah Jakarta.
Gue bingung harus gimana. Posisi gue jagain Mbok Iem, posisi gue juga mikirin karir gue kan, biar kerja. Oke, gue dipanggil kerja di Jakarta. Gue ngelamar dari online, ya kerja serabutan lah. Cuman kan kalau di tempat kerja, kalau kerja di daerah kan agak susah, lagi gajinya kecil banget. Akhirnya gue kerja di Jakarta. Sebelum gue berangkat, gue nyuruh orang buat jagain Mbok Iem, namanya Mbak Iyah. Oke, gue kenal Mbak Iyah itu nggak lama, udah lama gue kenal dia. Orangnya tuh sabar gitu, sabar, telaten, makanya gue percaya sama dia. Keluarga gue pun juga mengiyakan kalau gue nyuruh Mbak Iyah buat jagain Mbok Iem. Jadi gue minta tolong Mbak Ija buat ngejagain Mbok Iem. Di sini gue juga makasih banget, soalnya dari sekian banyak warga kampung yang bisa ngeluangin waktunya buat jagain Mbok Iem itu cuman Mbak Ija aja. Jadi gue minta tolong Mbak Ija buat jagain Mbok Iem sewaktu dia sakit. Jadi tuh tugas dia tuh buat nengokin aja gitu, ngasih makan, ngasih minum, ganti pampers. Jadi tuh Mbok Iem tuh pakai pampers, jadi tuh biar nggak terlalu terlalu merepotkan Mbak Ija. Ini teman-teman, gue bacain cerita ini walaupun belepotan, gue merinding juga, soalnya gue tahu persis kejadiannya. Ini gue sambil ngerokok ya, sorry teman-teman. Oke, lanjut. Gue makasih banget sama Mbak Ija, soalnya dia bisa ngeluangin waktunya sama Mbok Iem buat ngejagain dia itu. Akhirnya gue ke Jakarta. Nah, selang berapa tahun kemudian gue dikabarin sama Mbak Ija bahwa Mbok Iem ini semakin aneh. Pertama dari pola makannya, kedua dari tingkah lakunya. Tingkah laku Mbok Iem ini aneh, soalnya dari awal dia sakit itu nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang bisa ngelakuin, cuman ngelakuinnya ini aneh. Setiap malam Mbak Ija bisa ngelihat Mbok Iem ngambil piring sendiri, makan sendiri. Biasanya itu selalu disuapin sama Mbak Ija. Tapi ini kejadiannya waktu Mbak Ija ngelihat Mbok Iem, Mbok Iem, sumpah gue dengar sesuatu. Ini gue mungkin teman-teman waktu gue ini bisa dengerinnya di rumah ya. Kalau gue ini nyeritain di tempat kejadiannya. Singkat cerita, gue dipanggil Mbak Ija. Mbak Ija cerita semua tentang gue, tentang Mbok Iem, dan gue mengiyakan bahwa gue paham gitu. Gue paham karena gue juga belum tahu siapa itu Mbok Iem, lebih lanjut gitu, lebih dalam itu gue nggak tahu. Dan keluarga gue pun mutusin buat pulang ke rumahnya Mbok Iem buat ngejenguk di kampung itu, sekalian pulang kampung gitu, sekalian silaturahmi, karena kan pindah terus lebaran kita silaturahmi ke kampung. Jadi suatu malam gue mandi, gue ngedenger suara dekurannya tuh kayak apa ya, kayak auman harimau gitu. Oh gitu. Di sini gue denger suara auman harimau. Gue mau coba positif, mungkin orang tidur kali. Cuman mana ada sih sampai tetangga segitunya tidurnya gitu. Gue ngambil pusing di situ. Setelah itu gue ngedenger kalau ada orang teriak-teriak gitu dari luar gitu, gini ngasih tahu keluarga gue bahwa ada kejadian apa. Pas saat itu keluarga gue gak dikasih tahu. Akhirnya keluarga gue
nemuin tuh orang yang tadi teriak-teriak bahwa ada kejadian di rumah Bu Iem. Akhirnya keluarga gue rame-rame ngeliatin Bu Iem. Sungguh aneh gue ya, gue ngeliatin Bu Iem nih kayak bukan Bu Iem gitu, kayak bukan Bu Iem. Jadi tuh kayak apa ya, kayak orang baru ngeliat gitu. Jadi gue berapa lama nggak ketemu dia, sekalinya gue ketemu kok kayaknya beda banget gitu, beda banget suaranya sama apa, tatapan matanya tuh beda gitu, kayak bukan dia gitu. Akhirnya gue juga mencoba ngobrol, cuman tetap aja mau diajak ngobrol juga nggak bisa ngomong tuh Mbak Iem. Cuman mungkin Mbak Iya yang ngerti tuh, Mbak Ijah yang ngerti bahasa dia gitu, karena kan dia yang ngurusin setiap harinya. Di situ keluarga gue dibuat heran eh, sewaktu Mbak Iem minta makan, kan pasti ngode deh ya, pakai gerakan tubuh gitu, pakai gerakan tubuh. Dan gue dikasih tahu sama Mbak Ijah ini bahwa Mbak Iem minta makan. Aneh tapi nyata nih, cuman yang paham mungkin Mbak Ijah nih, yang paham kelakuannya Mbak Iem nih. Jadi tuh dikasih sayur, dikasih bubur tuh nggak mau, maunya itu daging yang seger-seger gitu, matang cuman seger gitu. Dia nggak mau daging sarden, nggak mau daging kaleng tuh nggak mau. Jadi tuh bener-bener daging, bener-bener. Ini gue sendirian ya di sini, sendirian gue ngerekam ini sendirian. Sedikit iseng sih di sini. Kalian bisa, kalau misalnya ini kalian bisa dengerin pakai handset deh, gimana? Nggak ada direkayasa. Ini posisi gue di kampung, tempat kejadian Mbak Uyem itu, dan gue langsung ngobrolinnya depan kalian nih. Jadi live gitu. Singkat cerita tadi keluarga gue ya, nah keluarga gue dibuat bingung tuh sama perilaku Mbak Uyem gitu. Terus juga Mbak Uyem selalu meracau gitu, omongannya meracau. Nah dari situ bingung tuh, Mbak Ijah ngabarin keluarga gue kalau Mbak Uyem tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang kok pas ada keluarga gue dia bisa meracau gitu, bisa meracau. Di situ bingung tuh. Akhirnya karena udah larut malam, keluarga gue balik, Mbak Uyem tuh pun tidur. Lanjut cerita, keesokan harinya suatu ketika itu Mbak Ija itu nggak bisa ngurusin lah, karena ada urusan sama keluarganya. Terpaksa gue sendiri yang gantiin pampasnya, yang nyuapin dia. Cuman gue masih kebayang-kebayang tuh sama cerita Mbak Ija, karena katanya kalau Mbak Iem kalau malam tuh bisa ngambil makan sendiri, bisa kencing sendiri, pokoknya bisa aktivitas sendiri. Di situ gue mau buktiin. Cuman kalau siang tuh ya orangnya diem aja gitu, nggak ngomong sepatah kata pun, paling cuma mengerang-ngerang doang gitu. Kan di situ gue makin heran. Akhirnya gue cari tahu tuh sama sama temennya Mbok Iem dulu sewaktu masih sehat tuh. Gue cari tahu bahwa dulu tuh Mbok Iem tuh ngamalin suatu ilmu namanya ilmu rawa rontek. Makanya gue pas-pasin lagi waktu kejadian di rumah sakit, waktu dokter bilang ini kaki sudah saya amputasi kok kenapa bisa nyambung lagi. Itu akhirnya saya baru paham. Sumpah di situ saya baru paham bahwa mungkin ini kali yang dinamakan ilmu rawa rontek gitu. Kan saya dibawa kalau masalah mistis-mistis gitu kurang paham sejauh sampai mana gitu, nggak paham banget. Oh mungkin itu kali kenapa waktu diamputasi kaki bisa nyambung lagi. Di situ gue bengong, gue sambil ngeliatin Mbok Iem juga masih tiduran doang. Dia mau siang malam tidur kalau gue lihat. Ini gue belum pernah lihat waktu dia malam beraktivitas. Gue baru cuman denger dari perkataannya Mbak Ijah ya.
Oke, gue sore gue balik nih. Lalu singkat cerita, pas gue mau pulang ke Jakarta karena gue mesti berangkat kerja juga kan. Kebetulan kerja gue nih freelance, gue kerja pokoknya di online dah, jasa online gitu. Gue kan kalau nggak narik kan nggak dapet duit kan, makanya gue harus kerja gitu. Itu selang berapa bulan gue denger kalau Mbok Iem itu udah mulai nggak karuan itu. Di sini gue susah ceritainnya ini apa jelasinnya, soalnya juga aneh juga. Jadi tuh kayak nafasnya itu kayak tersengal-sengal gitu. Akhirnya keluarga gue panik, pengen cari tahu ada apa gitu. Akhirnya manggil Ustadz, suruh baca-baca lah. Ustadz tuh doain Mbok Iem. Ustadz itu akhirnya bilang gini, intinya sering didoain aja. Dan singkat cerita, Ustadz itu pulang. Cuman di sini jawabannya kurang memuaskan nih mau keluarga gue. Soalnya si Ustadz nggak mau bilang apa-apa gitu ke keluarga gue. Akhirnya keluarga gue manggil lagi nih orang pinter buat buat ngasih tahu nih ada apa sih sebenarnya Mbok Iem nih. Gue semakin nggak jelas kalau gue bilang mah nggak jelas gitu. Pokoknya nggak jelas banget deh. Akhirnya si orang pinter tuh bilang bahwa sebenarnya Mbok Iem ini udah meninggal. Cuman ini raganya lagi dirasuki oleh makhluk lain gitu. Di situ gue bengong. Ya gue nggak ngerti, karena gue nggak ngerti makanya gue bengong nih. Bengongnya itu bengong aja, nggak bisa ngomong apa-apa, nggak tahu jawaban dukunnya itu juga gue nggak bakal paham gitu. Akhirnya pokoknya dukunnya tuh ngomong kayak gitu ke gue, dan gue pun seolah-olah mengerti apa yang dukun itu ngasih tahu ke gue. Pokoknya dukun itu ngasih tahu gue bahwa raganya Mbok Iem itu dirasuki makhluk gaib itu. Dia ngasih tahu bahwa Mbok Iem ini udah meninggal. Cuman di sini gue bingungnya orang masih bisa aktivitas gitu, masih bisa ngode, minta makan, minta minum gitu. Akhirnya dukun ini besokannya minta sesajen lah, minta sesajen apa tuh juga gue nggak tahu. Soalnya yang nyanggupin keluarga gue. Di sini gue lepas tangan tuh gue nggak paham nih apa yang diminta dukun. Akhirnya diurusan sama nyokap gue ngasih tahu bahwa pengen ada ritual gitu. Gue nggak tahu ritual apa yang mau dilakuin. Singkat cerita, ritual itu udah dilakuin, bener aja Mbok Iem meninggal di situ. Singkat cerita, keluarga gue dengar Mbok Iem meninggal di sini juga merasa sedih gitu. Posisi juga Mbok Iem juga, keluarga gue juga nggak tahu saudaranya siapa, sisilahnya siapa, nggak tahu gitu, karena kenal baik sama saudara sama keluarga gue. Jadinya keluarga gue juga care sama Mbok Iem. Singkat cerita dilakuin tuh kayak semacam tahlilan. Ini tahlilan tuh setelah Mbok Iem dikubur ya. Dikubur tuh tahlilan. Pokoknya tuh Mbok Iem meninggal ya setelah ritual yang meninggal gitu. Ya gue nggak tahu lu alam ya kayak gitu. Setelah itu meninggal ditahlilin lah. Sebenarnya masih ada cerita lagi nih, cuman karena durasi video kita terbatas, akan kita lanjutin di part selanjutnya. Oke teman-teman, jadi maaf nih kalau cerita gue agak sedikit belepotan, karena gue juga harus mengingat kejadian yang udah lama yang harusnya gue lupain. Soalnya itu gimana ya, seumur umur gue nggak pernah ngalamin hal mistis. Pada saat itu gue ngalamin hal mistis, jadi tuh kayak gimana ya, gue lupain aja lah, gue skip, nggak mau gue inget-inget lagi gitu. Karena cerita ini adalah suatu pembelajaran, makanya gue juga mau gue angkat di channel YouTube gue.
Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe channel Jalan Bersama, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kita juga butuh support teman-teman nih. Bagaimana antusias di cerita ini, kalau misalnya kurang menarik ya nggak usah gue lanjut deh. Jadi kalau misalnya itu menarik, bakalan gue bikin part selanjutnya. Gue inget-inget nih, ini nyata, ini tempatnya ada, bisa dipertanggungjawabkan ceritanya ini. Oke teman-teman, sekian dari gua Ivan di Jalan Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.